Kita itu cuman sering kali hobi dengan melabeling sesuatu ya. Halal, syariah sekian persen, pangsa syariah sekian persen, halal, industri halal, pangsa sekian persen, sekian triliun. Kita cuman hanya sebatas melabeling aja. Atau bagaimana yang kita labeling itu bisa maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Syariah Muda KFC. Siang ini saya bersama dengan kakanda saya, Mas Dece Kurniadi. Sobat-sobat harus mengenal nih sosok beliau nih. Beliau ini saya kenal dulu pernah bekerja di Bank Syariah, Bank Muamalat ya Mas ya. Berapa tahun waktu itu Mas? 10 tahun. 10 tahun. Tapi dari tahun berapa itu ya? Terus kemudian melalang buana entah kemana gitu ya. Beliau juga sebagai trainer syariah khususnya perbankan itu mungkin sudah 10.000 jam tayang. Dan sekarang beliau tuh saat ini adalah aktif di Kenex. Apa sih Kenex? Singkatan? Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi mohon teman-teman yang dari Kenex jangan tersinggung ya. Singkatannya barusan declare sama Mas Dece. Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Mas sambil makan ya, nggak apa-apa Mas ya. Mas, ente kan ada di Kenex. Sekarang di bidang apa Mas? Hukum ya. Nah, saya sering kali berpikir nih ya. Kan ada sering paparan mengenai industri halal itu sekian triliun, sekian persen, Indonesia tuh nomor sekian di dunia. Sebenarnya gimana sih Mas dikatakan itu syariah atau nggak syariah? Gimana cara ngitungnya tuh teman-teman Kenex tuh? Gimana Mas? Ya, saya dulu ya, disclaimer dulu. Memang di Kenex itu kan ada beberapa direktorat, ya. Direktorat salah satunya yang membidangi industri produk halal dan juga bisnis kewirausahaan syariah. Ya. Memang yang berhubungan langsung dengan industri halal dan pengusahanya itu adalah dua direktorat itu. Oke. Jadi kalau ditanya cara menghitung, nah ini sorry ya pertanyaannya basic ya. Ya, saya harus sampaikan bahwa memang yang paling tepat untuk menjawab adalah mereka, ya. Nah, satu hal sebenarnya yang ingin saya cermati di sini adalah bahwa kalau kita bicara bisnis, kewirausahaan atau usaha-usaha yang selama ini kita lihat sehari-hari, memang kalau menurut saya istilah atau label syariah itu sebenarnya tidak terlalu tepat disematkan, ya, karena justru itu nanti akan membuat dikotomi. Jadi kalau menurut saya, ketika kita ingin menyatakan bahwa sesuatu itu sesuai syariah, ya, sebenarnya kan apa yang dia dilakukan selama ini dari dunia bisnis itu berdasarkan universal basic value. Oke. Tidak ada satupun orang yang mau ditipu. Tidak ada satupun orang yang bertransaksi terhadap barang yang tidak jelas. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya itu kan bagian dari syariah itu sendiri. Oke. Sehingga tanpa dilabeling pun, ya, maka sebenarnya ini sudah syariah, gitu kan? Okay. Kalau kita bicara di sini. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika apakah kehalalan itu terverifikasi atau tidak.
Nah, itu dia. Kan gitu tuh. Nah, Maka kan kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan halal traceability. Halal traceability itu apa itu? bisa nge-trace mulai dari awal bahan baku sampai jadi itu, Sampai jadi sampai jadi duit lagi gitu ya. Itu Sampai dijual sudah dijual terjamin duit lagi itu. kehalalannya, Ya. termasuk di dalamnya pendanaan. Ini yang kemudian menjadi parameter utama yang harus kita perhatikan sebenarnya. Karena apa? Masalah kehalalan itu ya aturannya jelas. Tapi kalau misalnya kita bicara bisnis syariah itu seperti apa? Pada hakikatnya semua orang yang punya universal basic value itu pasti menginginkan semua bisnis dilaksanakan secara syariah walaupun tidak ada label syariah. Karena mungkin kalau aku labelin syariah, kafe syariah, resposur, mungkin ada malah berkurang nih omset saya. Ya, artinya kan gini, apa namanya? Semangat kita kan sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Iya. Kita mengajarkan orang untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua segi kehidupan. Ya. Karena pada hakikatnya semua orang sama. Nah, kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian itu kita ada aturan sendiri, menutup aurat seperti apa, sementara mungkin ada orang yang belum bisa memenuhi itu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan ya, dalam bidang transaksi itu semua sama. Karena itu adalah hal yang sudah mendarah daging. Secara fitrah orang tidak ingin dizolimi. Dan ketika kita bicara syariah, insya Allah tidak akan pernah ada yang dizolimi. Jadi Islamnya itu, syariahnya itu sebenarnya mewarnai setiap aktivitas yang dilakukan. Masalah kemudian sudah sampai pada tahapan tertentu atau belum, yuk kita sama-sama menuju ke arah sana. Karena aturannya sebenarnya kan jelas. Ada aturan diatur secara jelas. Tapi kalau kita bicara universal basic value, sebenarnya tanpa orang mempelajari syariah pun, ya, orang itu pembawaannya secara naluri sudah ingin diperlakukan dengan baik, tidak dizalimi. Itu sebenarnya salah satu modal awal bahwa orang itu sebenarnya punya sense untuk melakukan semua itu berdasarkan syariah, walaupun tidak ada labeling syariah. Walaupun nggak ada labeling syariah. Iya. Sorry nih, tapi kenapa terkesan ya kita itu cuman seringkali hobi dengan melabeling sesuatu ya. Halal, syariah sekian persen, pangsa syariah sekian persen, halal, industri halal, pangsa sekian persen, sekian triliun. Kerjaan kita cuman hanya sebatas melabeling aja. Atau bagaimana yang kita labeling itu bisa maju? Nah, itu pertanyaan gue, Om. Ya, sebenarnya gini. Ada minimal requirement. Oke. Ya. Orang harus terafirmasi bahwa apa yang dia makan, dia pakai itu halal. Oke. Itu prinsip. Ya kan? Maka kita kemudian lihat berapa banyak produk yang sudah dalam tanda petik terverifikasi. Itu jelas. Berapa persen sih dari semua produk yang beredar? Kan hitungnya gitu dong. Kenapa nggak yang di labeling itu yang haram aja? Nah, gini. Ya yang kita labeling yang ada di muka bumi ini di Indonesia ini yang haram-haramnya kita labeling. Produk haram, food, nah gitu. Gini. Kenapa nggak lawannya? Prinsipnya, ya, ini yang saya pelajari dari guru saya. Di kaidah fikih itu, barang yang halal, kalau kecampuran sedikit saja yang haram, dia akan berubah. Iya, jadi haram. Betul kan? Iya. Tapi yang haram, kecampuran yang halal, nggak berubah. Tetap haram. Tetap haram. Ya maka labeling aja yang haram. Yang dari situ sebenarnya kita harus lihat apakah apa yang ada
Misalnya kita bicara makanan, apakah makanan yang ada tidak kecampuran? Ini harus terafirmasi nih. Kalau yang haram jelas sudah. Tapi yang kita bilang selama ini kita anggap halal, nih, ya, misalnya Ini singkong nih. singkong. Singkong keju. Ini singkong keju ini enak nih. Bisa cobain singkong kejunya nih. Hukum asal singkongnya Halal. itu halal. Tapi ketika kemudian misalnya, dimasak pakai minyak yang digoreng pakai minyak yang enggak halal, misalnya, Ya. jadi halal apa haram? Haram. Jadi haram. Sehingga ya afirmasi terhadap produk halal itu menjadi penting untuk menjaga agar umat Islam itu terlindungi. Karena tadi prinsipnya. Jadi yang diafirmasi adalah produk yang halal ya. Iya. Bukan yang sebaliknya ya. Bukan, karena gini, ketika yang halal tadi kecampuran, Iya. dia menjadi haram. Apakah kemudian mau dilabelin? Kalau seperti itu banyak yang akan dilabelin haram. Tapi makanya sebenarnya justru kalau aku berpikir secara marketing, bisnis dan strategi dakwah ya, yang dilabelin yang haram aja Om. Enggak dong. Karena kalau dilabelin haram, maka dia secara pangsa pasar akan terbatas gitu loh. Umat Islam juga tahu ini haram, gua nggak akan beli. Sehingga orang yang berbisnis dengan produk haram akan memiliki potensi sales bisnis yang lebih nggak besar gitu kan. Kenapa kayak gitu aja? Enggak, pendekatannya adalah afirmasi agar barang itu aman dikonsumsi. Maka kita harus lihat nih, kalau haram Itu baru halal ya, bukan belum ngomong masalah toyib dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya haram kan nggak usah diafirmasi, nggak boleh dimakan. Tapi ketika ini benar-benar halal nggak? Ketika kita masuk ke restoran, Iya. ya, menyajikan menu yang nggak halal misalnya, ya, ada misalnya daging babi lah. Nah kita bilang, kita itu mau makan di sini halal nggak? Pak, pilih aja makanan yang nggak haram. Kita afirmasi, loh, ini gimana nih? Wajannya bareng nggak, piringnya bareng nggak, kan gitu. Artinya afirmasi terhadap kehalalan untuk dikonsumsi itulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita harus meyakini bahwa apa yang kita makan itulah kenapa yang di labelin adalah yang halal. Ini boleh dimakan, makan ya. Oke. Kalau misalnya cuman yang haram, kita nggak makan apa-apa dong. Semuanya Ya. haram. Oke. Kita balik lagi makan dengan tenang ya. Jangan ngobrol lagi. Pemirsa, sahabat ekonomi syariah dimanapun berada, bahwa saat ini banyak labeling syariah, labeling halal sebagai yang disampaikan oleh Mas Deca tadi adalah sebagai bagian dari ikhtiar untuk afirmasi ke masyarakat luas bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita peroleh itu harus halal dan sebisa mungkin thayyib. Dan syariah itu tidak hanya sebagai slogan harusnya Mas ya. Dan harapan saya juga semua institusi lembaga yang terkait syariah tidak hanya sebatas sibuk dalam formalitas labeling. Saya misalkan ada cafe exposure nih, saya di labeling misalkan halal industri, halal food, halal restoran. Sebenarnya yang kami butuhkan dari para pengusaha real adalah ketika lu labeling kami halal, so what next for me gitu kan. Dan apa yang kemudian yang kalian bisa lakukan untuk kami hanya di luar hanya sebatas labeling. Misalkan memberikan bantuan, akses kemudahan finansial, support, akses kepada market, pasar yang lebih luas. Itu yang view saya nih ya, itu jauh lebih diharapkan oleh masyarakat dari sekedar bangga-banggaan ekonomi syariah Indonesia sudah ranking 2 dunia misalkan. So what next? Either ranking 1 pun so what next ketika itu tidak berdampak kepada masyarakat luas. Mungkin itu ya Mas ya. Saya boleh konflik gitu ya. Sampai jumpa lagi ketemu di
secangkir inspirasi by Kaposi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.